Jadi kita sekarang manggilnya mas-mas sih. Oh, ya. Biar ada otak lah. Mas Fari sama Mas Dilo, gua kedatangan tamu teman-teman kuliah gua di Papua. Jadi biasanya kita awal-awal tuh kita perkenalan dulu biar teman-teman yang nonton, ya sahabat-sahabat yang nonton, junior-junior yang belum kenal mungkin kenal dulu kan. Dari Mas Lexi. Mas Fari dulu, Mas Fari. Ya, halo guys, ketemu lagi sama gua, Fahri Fadila. Dan kebetulan hari ini gua bawa teman gua nih. Ya, gua biasa dipanggil Dilong sih. Mungkin gua balikin lagi dah. Mas Agung. Kalau gua bukan Mas, tapi Nyong gua. Nyong. Tapi kalau udah sampai tanah Jawa gua menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi AA. Sesuai dengan ini. Sesuai dengan itu. Jadi toleransi. Sibuknya apa sekarang nih, Mas? Pengangguran kalau gua. Sibuk kuliah, Mas. Sibuk kuliah. Sekarang masih. Oh jadi kita sekarang manggilnya mas-mas sih. Oh, ya. Jadi mas-mas semua ini. Ya, sekarang gua sibuk kuliah. Seharian kuliah aja sih. Nggak ada kegiatan lain. Paling beberapa kesempatan ya cuma pengen ngembangin diri aja, paling fokus di situ. Proyek-proyek atau Proyek bisa kali. sikit-sikit kalau kata orang mah tuh sikit-sikit Nggak bagi kita bawa. Ya kalau memang ada kasihin dong. Gitu kan. Mas Dilo misalnya. Ya kebetulan sama juga sih kuliah, cuman tapi ada iseng-iseng aja sih, suka di bagian fotografi, kadang ambil sampingan dari situ juga. Kelihatan sih ya. Benar nggak? Benar nggak? Kelihatan emang kacamata kan, stylenya. Iya. Tapi emang gua salut dan dia emang fotografer. Gua lihat di Instagram dia juga emang keren-keren sih. Udah Promosi ini jadinya. Oh iya, yang megang tangan kan. Pegang tangan. Kita Wah ini ya boleh buat. Ini emang keren. Hari ini kita mau bahas bukan bahas sih, mau ngobrol-ngobrol ya. Tapi ini lebih tentang siapa kita sebenarnya, ya kan? Yoi. berat banget. Berat banget. Berat tapi kayaknya penasaran gitu kan. Sebagai manusia ini identitas kita apa gitu? Iya. Siapa sih? Karena gue bukan dengar sih, gue lihat dari orang ini emang pembahasannya emang keren sih, keren banget. Flexing. Identitas, orang-orang ini mintanya identitas karena manusia tuh hidup nggak tahu arah tujuan hidup dia kemana ya, Iya. nggak tahu siapa diri dia. Nah ini mungkin kita bisa ngasih buat teman-teman semua biar pada mengenal lah, biar ada otak lah. Bahkan kita diberi nama pun bukan kemauan kita kan. Nama kita dikasih karena orang tua kita. Jadi identitas kita tuh apa? Sebenarnya cuma pemberian. Apa kita yang bentuk identitas kita sendiri gitu kan? Nah, kita pun nggak pernah bisa memilih bahwa kita tuh bakal menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan. Kita pun tidak bisa memilih juga tuh, kita mau jadi ganteng atau jelek. Ganteng aja lah, jangan jelek, gue nyesel kalau gitu. Tapi kalau misalnya bisa milih nih, misalnya, walaupun nyatanya kagak nih, kalau misalnya kita bisa milih sebelum lahir, gue pengen namain ini deh, gue pengen ganteng deh, gue pengen kayak yang kayak artis Indonesia, orang-orang Eropa itu keren kan. Yang tinggi gitu. Iya, kalau gitu kan keren ya, tapi nyatanya emang gini, ganteng, ganteng. Tapi apakah semisal kita bisa milih ya, apakah kita bisa tahu bahwa bentuk ganteng tuh yang seperti ini loh, bentuk jelek tuh yang seperti ini loh? Iya. Bisa gak sih kita milih? Kayaknya bakal bisa, karena kan standarisasi itu yang ngebuat karena kita melihat orang lain toh. Oh iya. Jadi kan semisal kita sebelum lahir kita dipersilahkan buat memilih gimana bentuk muka kita. Apakah kita tahu bahwa bentuk muka yang seperti itu adalah bentuk muka yang ganteng, yang seperti ini tuh bentuk muka yang jelek. Sedangkan kita belum pernah melihat manusia-manusia yang lain gitu kan. Tapi agak serem juga kalau kita bisa milih tiba-tiba. Makanya tadi gue bilang, Agak serem juga kalau gue minta dilahirin mata gua satu kan gitu juga kan. kalau secara normal ya. Iya. Kalau secara normal kan kagak ada orang yang mau beli dia dirinya jelek gitu kan. Iya. Pas semua orang ganteng lah, kagak ada yang jelek kan. Nyari cewek juga. Gampang gitu. Udah itu kan. Modal muka doang, duit juga ya.
harus ada. Tapi kadang kayak gitu, identitas tuh sebenarnya kita yang ngebentuk sendiri atau identitas itu muncul karena bawaan gitu. Lu Fahri, identitas Fahri itu lu sendiri yang ngebentuk atau emang lu itu dibentuk sama Fahri itu sendiri? Apa sama faktor luar yang ngebentuk diri gue? Makanya itu. Kadang ya kita pun bingung gitu, akhirnya ya identitas manusia bingung, ditambah kita seorang mahasiswa bingung lagi identitas mahasiswa gitu kan, ya bingung, serba bingung jadinya. Jatuhnya salah nggak sih? Maksudnya kagak tahu ini nempatin diri gitu. Maksudnya kadang-kadang mikir gua nih siapa, aing teh saha gitu kan. Iya. Ya itu sih yang kadang gue bingung sebenarnya. Bawaan kayaknya. Diri gue ini siapa sebenarnya kan? Bahkan terkadang kita tuh ngebentuk diri itu ya sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan permintaan lingkungan. Iya. Iya. Jadi bukan karena diri kita sendiri, tapi karena bawaan dari lingkungan. Tapi kadang hal itu suka berubah-ubah nggak? Maksudnya sesuai. Misalnya gua dulu di Maluku nih, Iya. ya kan? Gue nyesuaiin diri sama kampung gue, sama lingkungan gue. Gue sini ke tanah Jawa, ke tanah Sunda lah misalnya, gue harus membawa juga. Pakai itu dia ubah-ubah apa gimana? Iya, perlu adaptasi baru kan. Adaptasi baru. Berarti Otomatis identitas baru juga. Identitas kita makin hari makin banyak. Makin banyak. Harusnya KTP juga harus ikut itu ya. Iya, harusnya kan nggak cuma satu Iya, ya. harus. Tapi ada hal menariknya kayak mungkin gue ngambil sedikit kayak dari kata-kata Hegel lah. Kalau jadi sesuatu itu kayak nama kita, mungkin itu sebenarnya ada ruh. Nama kita tuh ruh gitu kan, yang memesankan kepada orang tua kita bahwa gue tuh ingin dinamain ini loh, sehingga orang tua kita Iya, iya, gue kasih nama si ini aja deh gitu. Padahal itu kemauan kita sendiri gitu. Oh, jadi seolah-olah ruh kita tuh mengirimkan pesan kepada Iya, orang tua kita. langsung gitu. WhatsApp misalnya. Kayak WhatsApp misalnya. P gitu kan, lo kita P gitu kan. Gue pengen dinamain ini ya, lalu orang tua kita kepikiran, oh berarti anak gue bakal gue namain Iya. ini. Soalnya gue juga punya nama tuh punya sejarahnya juga gitu kan. Pas gue udah gede, gue udah bisa simak lah. Gue bilang kan, nama lu tuh gini. Pas mama sementara mengandung ya kan. Terus tiba-tiba ada yang Agung nih, kayaknya keren nih. Dan sampai sekarang juga gue nggak nyesel sama Agung sih, emang. Jadi punya cerita tersendiri, maksudnya ada yang kayak tadi Ru gitu kan, Iya, ada yang pengennya masuk gitu kan. Tapi pernah nggak ketemu orang yang lu berdua pernah ketemu nggak mas? Kayak orang yang suka curhat tapi nyesel sama hidupnya, maksudnya gue nggak pengen muka gue kayak gini, fisik dia nggak pengen kayak gini, atau bukan kecelakaan ya, maksudnya udah lagi kayak gitu ya, atau nama dia nggak pengen kayak gitu. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Kayaknya di zaman sekarang banyak banget sih yang kayak gitu. Tai. Ya kan, soalnya kan ya emang agak bajingan juga hidup ini kan. Soalnya maksudnya kayak dorongan-dorongan media sosial tuh kayak ngasih standarisasi loh, ketika lu ganteng tuh harus kayak gini, Iya. lu cantik tuh harus kayak gini, anggap Serum. iya kan? Serum dong. Agak rasisnya ketika lu kulit putih lu cakep gitu. Iya. Ketika kulit hitam ya berarti wah gua sedih banget gitu ketika jadi gimana ini aja gitu kan? Iya makanya gue pernah denger sih, maksudnya bukan teman sih, teman lah, maksudnya curhat nyesel sama kondisi dia, fisik dia, nama dia sendiri, dia nyesel gitu. Terus gue bilang, mending sekalian lu nggak usah lahir kata gue kan. Lu bilang aja ke malu, masukin aja ke malu kan gitu. Daripada lu nyesel kan udah tertolak, nyesel juga percuma kan. Iya. Nah orang lain banyak banget. Tapi kan nanti dibalikin lagi sama quotes gitu kan, bukan gue yang memilih lahir, orang tua gue yang menginginkan gue lahir kan gitu kan. Aku tuh belakang kan gitu kan. Salah. Iya. Di Instagram itu namanya suka aneh-aneh. Iya kan? Ada yang nama misal gua Agung, dia ganti lagi tuh. Nanti Agungnya ditambah paling A doang, Iya. ya underscore gitu. Kayak nggak bersyukur gitu lu punya nama gitu. Iya kan? Makin bingung lagi identitasnya. Iya. Jadi sebenarnya apa ya? Balik lagi, kita tarik lagi. Apa itu Identitas itu kan? identitas itu? Kalau Mas Far, identitas itu apa sebenarnya?
Lu denger? Identitas. Kalau gua sih mengambil identitas tuh secara simpel aja sebenarnya. Ciri kalau bagi gua. Ciri. Identitas itu ciri kalau bagi gua. Kenapa tuh? Maksudnya gimana? Jadi dari 2 miliar manusia yang ada di dunia saat ini, hal apa sih yang bisa membedakan lu sama manusia-manusia lainnya? Itu yang gue pandang sebagai identitas. Makanya kenapa gue menganggap bahwa identitas itu adalah ciri, karena dia bisa membedakan kita sama orang lain. Gak mungkin toh 2 miliar orang kita sama semua gitu kan? Betul. Ya kan? Makanya perlu ada identitas supaya pembeda itu menciri. Bagi gue itu ciri. Oh ini tuh orang tuh begini. Ini identitas bagi gue gitu. Kalau mesti lo? Kalau gue sendiri sih sebenarnya identitas tuh kaitan, kalau gue pribadi dekat banget dengan eksistensi lu gitu. Tingkah laku lu. Iya. Jadi ya tingkah laku lu itu ngebentuk identitas lu. Sorry gitu kan. Kayak misalnya ketika lu nyolong, ya identitas yang masuk ke lu adalah seorang tukang nyolong kayak Iya, gitu. Karena betul. identitas itu muncul karena adanya tingkah laku lu kayak gitu. Berarti Tingkah laku. iya, tinggal laku. Tingkah laku. Kalau masih kan tinggal laku sih. Tapi kalau mau dibawa ke dunia sekarang dia nggak. Kalau dia mencuri nggak mau dikatain pencuri. Iya kan? Iya. Terus kayak ciri khas punya ciri sendiri, tapi berlebihan. Tapi pengen sama kayak yang lain. Iya. Iya kan? Karena ngefans, entah segala macam gitu kan. Nah itulah yang makanya kenapa kita bisa disebut krisis identitas tuh, karena kita terlalu ikut-ikut orang lain. Ketika misal ada satu tokoh ataupun satu bintang, suatu aktor ataupun artis besar gitu yang yang terkenal, kita tuh pengen ngikut gitu. Wah keren nih. Jadi satu standarisasi gak sih kayak, oh, keren tuh yang kayak gini loh gitu. Nah itulah kenapa kita bisa menyebut bahwa sekarang tuh krisis identitas, karena kita nggak punya ciri buat diri kita sendiri. Kita tuh malah ngikut orang lain gitu, berkiblat kepada orang lain, bisa berkiblat kepada masyarakat di barat, masyarakat di timur, di suatu negara, di satu region atau di satu kelompok. Oh ini keren nih, kita ngikut gitu. Makanya bagi gua sekarang tuh agak krisis terkait identitas, karena kita nggak punya ciri kita khas sendiri. Tapi beda nggak? Maksudnya tadi kan ciri udah pasti umum lah, semua manusia 2 miliar kan. Iya. Manusia ada punya ciri-ciri tertentu, maksudnya untuk diri dia kan, untuk membedakan sama orang lain. Kalau mahasiswa secara umum juga, secara umum mahasiswa tuh punya identitas seperti apa tuh supaya bisa, kan mahasiswa nih aneh-aneh sebenarnya. Kita aneh, abstrak ya. Itu identitas mahasiswa itu apa sebenarnya? Berjuang untuk hidup. Ya, lagi-lagi kan karena gua tadi bilang bahwa identitas adalah sebuah ciri ya. Berarti apa sih yang membedakan antara mahasiswa dengan orang-orang yang belum ataupun bukan mahasiswa gitu? Jadi kan ada nilai-nilai itu yang bisa membedakan kita sama yang bukan kita itu yang bukan kita. Ya, maha apa? Intinya kan maha dan bukan maha gitu kan. Kan balik lagi ke maha dan bukan maha. Ya, kalau misalnya identitas mahasiswa, ya gue sering dengar sih ya, karena gue sering ikut-ikut kegiatan, makanya sering ada tuh yang ngisi-ngisi tentang identitas mahasiswa. Secara teorinya, mahasiswa tuh katanya kan sebagai agen oceng, agen perubahan, terus guardian of value, iron stock, kayak gitu dan sebagainya, moral force, social control dan lain-lain. Bagi gua nggak cuma mahasiswa sih ya sebenarnya yang bisa kayak gitu tuh, bahkan masyarakat biasa pun bisa, pemuda biasa pun bisa menjadi agen oceng, bisa menjadi seorang pembaharu, bisa membawa perubahan, bisa menjaga nilai-nilai moral, bisa, nggak harus jadi mahasiswa. Makanya bingung misalnya, sebenarnya identitas mahasiswa itu kayak gimana sih? Karena antara mahasiswa dan bukan mahasiswa semuanya bisa melakukan hal tersebut secara teoritis sih. Identitas mahasiswa kan tadi agen oceng, membawa perubahan. Orang yang bukan mahasiswa pun bisa membuat perubahan, walaupun dalam skup terkecil kan. Social control, kontrol sosial. Orang yang bukan mahasiswa pun bisa dong mengkontrol sosial itu gimana.
Jadi apa kan yang membedakan antara mahasiswa dan bukan mahasiswa secara identitas? Secara identitas. Gue juga bingung jadi ya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara diri gue sama orang yang lain, antara gue sebagai mahasiswa dan orang-orang yang belum ataupun tidak menjadi mahasiswa? Mungkin pembedaannya itu ya di ijazah lu sih kalau menurut gua sebenarnya. Ya ketika nama lu kan kayak gini, lu alumni ini kan, mahasiswa gitu kan, fakultas ini, ya ujung-ujungnya kan ada gelar di belakangnya, itu kan cuma suatu pengijazahan doang. Itu yang ngebedain lu dengan masyarakat yang lain, mungkin kan. Tapi kan karena gelar itu kayak lu tuh ke trigger atau ke distract tuh kayak lu bingung, gua tuh harus ngapain dari gelar yang gua miliki, gua tuh harus mengaplikasikan gelar itu tuh sebagai kayak gimana gitu. Iya, iya. Kan katanya sekarang kayak gini, gua tuh sebagai mahasiswa cuma ngejar gelar gua doang, bukan gimana caranya pengaplikasian biar gua layak mendapatkan gelar itu kan. Benar. Jadi sebenarnya yang menjadi pembeda antara kita dan bukan kita sebagai mahasiswa dan orang-orang yang belum ataupun tidak pernah menjadi mahasiswa adalah ijazah. Ijazah, iya kan kayaknya itu doang deh. Jadi nilai-nilai yang secara teoritis diajarkan bahwa mahasiswa itu harus seperti itu sebenarnya bisa dilakukan oleh yang bukan mahasiswa. Bisa jadi. Iya. Cuma tapi kan ngebedainnya mungkin ruang lingkup sosial yang dibuat di ranah kampus ini yang ngebuat kita berbeda dengan masyarakat yang lain, karena semua elemen tuh berkumpul di situ. Karena nggak mungkin misalnya ketika kita di tanah Jawa, kebanyakan di masyarakat kan hampir mayoritas adalah orang situ semua. Iya, domisili situ semua kan. Paling ruang lingkup ya terlalu jauh, tapi ketika udah di ranah universitas, ranah kampus, lo udah ada mana aja itu, dari Sabang sampai Merauke itu ada semua gitu kan. Itu yang membuat status siklus pembuatan sosial lu makin bingung. Identitas gua mau mana lagi nanti ya. Benar. Kadang kita malah tercipta identitas baru. Iya, ketika betul. misal kita yang dari awalnya SMA itu begini orangnya, pas kita datang ke kampus malah berubah gitu. Iya. Jadi orang yang baru karena lingkungan itu yang membentuk kita gitu. Bener sih, Benar kan? pengaruh lingkungan tuh emang kencang ya. Identitas mahasiswa itu dibentuk dari lingkungan itu lah ya. Di fakultas di universitas Iya. ya, di kampus ya. Jadi abstrak juga ini ya. Abstrak, nggak bisa kita gambarkan lah, nggak bisa kita tebak juga kayak gimana gitu. Karena setiap orang kan memiliki lingkungan yang dalam artian kecil, circle kecil ya, lingkungan kecilnya dia tuh berbeda-beda dan itu bisa membentuk diri mereka. Yang dari awalnya dari rumah, dari SMA begini, datang ke kampus, ketemu dengan teman-teman barunya, kan dia kan bisa berubah tuh identitasnya, malah cirinya bisa berubah gitu. Malah Jadi bisa ngilangin identitas lama. malah ngilangin identitas lama dan menimbulkan identitas baru kan. Pengaruh lingkungan tuh gede ya. Kuat banget karena itu sih pesanan lingkungan tuh membuat kita tuh mau gak mau harus menyesuaikan gitu. Harus supaya diterima oleh lingkungan. Jadi biasanya emang begitu. lu tinggal situ lu harus kayak orang situ gitu. Iya. Kayak lingkungan situ gitu. Iya. Balik lagi nih, kan tadi gua kan cerita kenapa sampai gue bisa nama Agung kan, ya kan? Mau gua mimpi nih, mimpi ceritanya dia mimpi, ini kayaknya nama Agung cocok nih. Soalnya gua kalau Agung kan mulia berarti kan? Iya, betul. Tapi nggak mulia sih, banget. Manusiawi lah. Kalau mesti lu cerita namanya gimana? Mungkin kalau cerita gua agak spiritual ya, karena ada nama yang diorderkan ke ayah gua. Itu ada 2 pilihan nama. Yang satu lagi gua gak diceritain tuh namanya apa. Intinya anak gua nih harus dikasih nama satu ini, satu adalah Rahman gitu kan. Akhirnya ayah gua milih Adalah Rahman aja deh gitu kan. Karena lebih cocok gitu. Lu tuh harus adil Rahman gitu. Rahman tuh artinya ya lu adil memberikan kasih sayang kepada orang lain gitu kan. Karena gue beruntung kali kan dikasih nama itu, gue kayak OP banget gue kan dikasih nama ini. Jadi sih agak beban ke gue juga, gue harus adil ngeberikan kasih sayang ke orang lain. Gimana caranya nih kan? Kasih sayang semua orang. Itu kan identitas yang hidup. Yang harus di branding gitu kan. Yang diharapkan oleh orang tuanya. Dan harus tercapai ya kan? Iya. Kalau abang sendiri gimana? Kumaha ini? Sebenarnya kan nama gue Fahri Fadilah gitu kan.
Dan sampai saat ini gue masih bingung apa sebenarnya arti dari nama Fahri Fadila ini. Tapi lu udah pernah nanya belum ke bokap gitu? Pernah gue nanya waktu itu, kenapa sih gue dinamain Fahri Fadila? Jadi sedikit flashback nih, zaman dulu lah. Jadi sebenarnya gue tuh anak keempat. Sebenarnya kalau misalnya dihitung dari kelahiran, mama gue melahirkan, gue tuh anak keempat. Cuma pada realitanya sekarang gue tuh anak pertama, karena yang 3 nih meninggal semua dalam kandungan. Jadi gue anak pertama. Dan lucunya pas gue mau lahir tuh, pemberian nama Fahri Fadila tuh bukan dari kedua orang tua gue, tapi dari temen bokap gue. Jadi temen bokap gue nih order ke bokap gue, namain Fahri Fadila. Dinamainlah sama bokap gue Fahri Fadila. Berarti teman bokap nggak ngasih tahu tuh artinya apa? Enggak. Berarti bokap juga nggak tahu. Kagak tahu juga. Jadi makanya gue bingung sebenarnya apa yang diharapkan oleh orang tua gue. Berarti Ruh Fahri Fadila nih malah bersemayam di teman bokap lu. Iya kan? Kan entah dianya gak punya anak cowok atau kayak gimana gitu kan, dia bilang aja ke bokap gue, coba namain anak lu Fahri Fadila. Dinamakanlah Fahri Fadila. Dan orang tua gue pun nggak tahu apa arti nama dari Fahri Fadila itu sendiri. Makanya gue bingung sebenarnya orang tua gue tuh pengen apa dari gue, identitas seperti apa yang ingin diciptakan oleh kedua orang tua gue pada diri gue. Karena dia pun nggak menciptakan itu, nggak tahu gitu. Tapi pasti ada lah. Maksudnya yang diharapkan pasti ada dari orang tua. Ada yang diharapkan, tapi Sukses ya udah pasti. Udah jelas yuk. Membanggakan orang tua. membanggakan orang tua udah pasti kan, semua orang tua pasti pengen gitu kan, anaknya sukses, membanggakan orang tua gitu kan. Tapi kan paling tidak kita tuh dari lahir kan udah di branding sama orang tua kita, udah diciptakan identitas oleh orang tua kita kan. Ketika kita lahir, orang tua kita ya tadi berpikir wah, gue ingin menamakan anak gue si A, si B, atau si C dengan arti tertentu, kan dengan harapan tertentu kan. Iya. Itu kan berarti kan kita tuh udah diberi identitas nih. Oh namanya si ini, oh namanya si ini gitu. Nah tetapi gue bingung. Fahri, apa arti nama gue? Fadila, apa sebenarnya kan? Tapi sempat gue cari tahu. Sebenarnya arti namanya itu kejayaan. Iya, Kejayaan. Tapi pas gue tanyain, berat ya? berat. Berat ya? Iya. Jaya. Jaya. Tapi pas gue tanyain ke orang tua, apakah benar lu pengen gue begini? Ah sebenarnya gue ngasih nama lu tuh cuma dari temen gue katanya. Bener aja. Makanya gue Jadi gue gak ngarepin apa-apa kan? apa sebenarnya? Tapi pas cari yang arti kejayaan itu tuh dari mana? Dari Fahri apa Fadila nih? Fahri ya. Fahrinya. Iya. Fadilanya kayaknya jaya terus gitu. Terus. Jaya. 3 kali triple gitu ya. Jaya. Iya, kayaknya gue bingung. Orang lain tuh didoa, kan itu kan doa kan. Kalau kata orang-orang tua kan doa. Orang lain didoain sama orang tuanya lewat nama. Lah gua malah diorder dari orang lain gitu kan. Jadi ngomong soal nama ya, kalau kita orang Maluku, itu biasanya ada nama, misalnya gua Agung Prian, ya kan? Ada nama lagi nih. Jadi misalnya bokap gua lah, opa gua, kakek gua harus nama sama kayak dia, gitu loh. Kayak gitu, jadi kayak punya cucu, kakek gua punya cucu, ini harus namain gua cowok, kalau cewek harus gitu. Jadi kita pangkat nama tuh harus dari dia. Entah apalah tujuannya lah, gua nggak ngerti, tapi dari situ. Karena kulturnya gitu kan. Ya adat lah, ya muter kayak gitu kan. Nama Hindu ya? Oh iya, nama Hindu. Pinter juga ya, kreativitas. Nama Hindu, kita punya. Cuma sebenarnya sih sama gue juga. Dari orang tua gue tuh nggak ngasih penjelasan tentang nama gue ini, enggak. Dia pun nggak ngarapin apa enggak. Makanya gue pencarian nama gue sendiri tuh ya. Balik lagi kenapa gue tadi awal ngomong bahwa identitas itu terbentuk karena kebiasaan lu. Gue melihat dari kebiasaan gue dari dulu gitu kan, reminder gitu kan. Apa tuh bahasa kalau religinya tuh? Muasabah ya? Itulah flashback. Flashback gitu kan. Dan tanpa gue sadari, setelah gue tarik benang merahnya, ternyata hal-hal yang gue lakuin itu
itu ngebentuk identitas. Oh ternyata sebenarnya nama gue ini, gue tuh harus kayak gini. Dan itu belum lama gue sadari karena banyak benturan itu. Mungkin kalau kata Tan kan terbentur, kalau gue terbentur hancur gitu. Jadi abstrak gitu kan. Terbentur hancur. Iya, terbentur ya, pasti terbentur. Tapi punya alasan sendiri nggak kuliah? Maksudnya Mungkin kalau gue agak lumayan, sebenarnya gue agak ada niat masuk hukum sebenarnya. ada niat? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Termasuk background keluarga gue tuh nggak ada yang dihukum sama sekali. Gue itu niatnya masuknya karena gue kebetulan hobi di bidang fotografi. Gue niatnya mau masuk ke ilmu komunikasi, kalau gue bagian desain TKP. Tapi karena gue kan sempet nggak langsung masuk kuliah kan, gue nunda dulu, gue sempet gawe dulu, dan di situ balik lagi banyak hal-hal yang gak enak lah, yang membuat gue kayaknya gue harus kuliah di situ. Cuma sebelum itu gue belum kepikiran di situ. Jadi karena gue di op pas waktu zamannya covid gitu kan, banyak pemberhentian banyak kan, masal. Akhirnya gue di op, akhirnya gue ngomong ke orang rumah, kayaknya gue mau lanjut kuliah. Kata orang rumah tuh bilang, mau jurusan apa, kata dia kayak gitu kan, mau kemana, kata dia. Kenapa hukum ini? Terus kata gue tuh, gue mau ke Ilkom, atau ilmu komunikasi, kalau gak desain komunikasi visual. Ditembak lah gue, mau jadi apa lu nanti? Bingung dong gue kan. Gue senang di bagian foto, gue cuma pengen mengapresiasikan hobi gue aja gitu kan, kayak berinteraksi dengan orang-orang dengan hobi yang sama gitu kan. Akhirnya ada order lah ke orang tua gue, udah lu mending masuk hukum. Padahal di orang tua, di lingkungan keluarga gue tuh nggak ada background hukum sama sekali. Dan gue bingung kan, gue bilang nolak, gak, kata gue gitu kan. Akhirnya gue cabut ke kamar, sebat gitu kan, melamun gitu kan, di teras gitu kan, sambil ngopi gitu kan, sambil lagu, makin set gitu kan. Bahaya gitu kan. Akhirnya gue ke-trigger lagi ke momen-momen belakang. Kenapa gue ditemuin dengan perusahaan-perusahaan yang kebijakannya kayak gini, kayak gitu, terus teman-teman gue kayak gini, kayak gitu. Oh mungkin ini jawabannya kenapa gue harus masuk hukum, kenapa ada order hukum ke orang tua gue. Akhirnya gue turun lagi ke bawah, besoknya deal, gue sepakat, oke, gue masuk hukum. Kalau gue nih punya cerita sendiri juga. Kalau mau masuk hukum nih, di daerah gue tuh, di daerah Tanimbar, di daerah gue tuh, dulu orang-orang tua di sana pada rata-rata pengen jadi, anak-anaknya tuh pengen jadi PNS semua. Jadi lu kuliah, lu selesai sekolah, lu kuliah, harus jadi PNS, harus balik lagi ke kampung aja. Itu udah paling mulia banget itu. Jadi semua orang tua gitu. Nah, gue punya cerita tersendiri mau ngambil hukum ini udah dari dulu gue, karena emang miris, maksudnya kehidupan untuk keadilan di sana tuh emang miris di bagian-bagian sana. Entah perbedaan pas segala macam kan, kita di sana 2 kali lipat harus belajar untuk sama kayak sini kan, di dekat pinggiran ibu kota kan. Makanya gue pengen masuk hukum, tapi pas masuk, nah nyesel gue, ada nyesel dikit karena oh ternyata nggak selamanya kita punya pikiran sama kayak gini loh. Maksudnya ternyata diri gue, passion gue bukan kesini, gitu. Tapi gue percaya kalau hobi-hobi tuh keren, itu bisa buat orang tuh sukses. Meskipun kayak misalnya contoh, gue suka hukum dari kecil nih, pengen masuk hukum, tapi hobi gue main bola, nyanyi. Nah ketimbang itu, 2 hal ini lebih laku daripada ini nih sekarang, maksudnya gitu. Entah belum selesai atau gimana, tapi gue lihatnya peluang-peluang untuk situ tuh lebih gede daripada itu. Jenjang karirnya lebih menjanjikan gitu. Iya, lebih menjanjikan gitu. Tapi mau gimana lanjut saya, lulus saya dulu. Biar ada titel SH. Yang penting yang ijazah. Yang penting ijazah gitu kan, di belakang ada keren dikit S. Lu ini Boy, punya cerita tersendiri masuk ESA. Iya. Nah, Pengen jadi SH masuknya. flashback lah dari ke belakang, beberapa tahun ke belakang, bahwa sebenarnya kan pas SMA tuh gua gak ada sama sekali kepikiran untuk menjadi seorang sarjana hukum ataupun masuk ke fakultas hukum ya, yang nantinya bakal jadi sarjana hukum. Gua SMA tuh passion gua tuh lebih ke arah sejarah. Maksudnya basic paling kuat di diri gua tuh sejarah. Bahkan
walaupun gua kan SMA kan, gua waktu itu tuh jurusan IPA, dan harusnya kan IPA lebih ke arah mekanik, hitungan, ya kan, eksakta lah ya kan, bukan ke arah sosial ataupun sejarah dan lain-lain kan, itu kan lebih ke arah itu. Tapi gua di IPA, tapi basic yang paling bagus di diri gua itu sejarah, malah pelajaran sejarah. Bahkan sampai saat ada satu perlombaan kalau nggak salah debat sejarah, guru dari IPS tuh manggil gua untuk ikutan. Ya udah ikutan aja di lomba debat sejarah gitu kan. Wah, emang bisa bu? Katanya. Gak apa-apa, ayo kita latihan dulu aja. Akhirnya masuk lah ya. Akhirnya kan, ya udah gua latihan. Ternyata syaratnya apa? Siswa IPS. Sialan gitu juga. Gak bisa. Gitu. Tapi ya gak apa-apa, gua tetap senang lah, maksudnya bisa belajar sama teman-teman yang lain gitu. Saling belajar mungkin. Tapi sejarah itu enak sama. Iya, seru kan? Makanya gue seru nih. Ketika orang lain gabut, ngantuk, gue malah seru kan, lebih excited gitu. Ketika guru nanya, ini tanggal berapa? Gue jawab tanggal sekian. Ini kenapa bisa gini? Gue jawab gini. Ya kan kita enak gitu kan. Nah, sering berjalannya waktu, balik lagi. Gue realistis lah. Kalau misal gue mengambil jurusan sejarah di UNIF manapun, ilmu manapun, apa yang akan jadi yang ke depan, gitu kan? Gue bingung gitu. Nah akhirnya gue mencari lah, adalah ketemu gue bakal mengambil ilmu politik di UGM. Ilmu politik di UGM, siaplah gue kan belajar tentang hal tersebut. Tapi pada perjalanannya gue menemukan seseorang dan dua orang yang bercerita bahwa dia itu adalah seorang mahasiswa fakultas hukum, dan gue sharing lah sama dia bercerita begini-begini, dan gue tertarik, wah seru juga ini. Nah disitulah kenapa gue tuh sekarang tuh malah terjun ke fakultas hukum ini, malah masuk ke fakultas hukum ini. Tapi sejarah sama identitas ini dua hal yang gak jauh beda. Maksudnya ya, kalau sejarah kan ambil umumnya kayak negara, misalnya kan, sejarah ngebentuknya pasti larinya ke identitas, gitu. Betul. Identitas negara ini apa sebenarnya? Nah ini nih, identitas negara ini. Ya. Identitas negara nih, maksudnya agak lebih gede gitu kan. Makin bingung lagi, yang ngerucut aja bingung gitu kan. Identitas negara harus jadi negara. Iya, kan, ya singkatnya kan. Tadi kan gue nyebut bahwa identitas dengan ciri kan. Sebenarnya identitas itu bisa juga kita katakan sebuah cerminan, cerminan dari keluarga, cerminan dari ras, cerminan dari suku, ataupun dari posisi sosial. Dalam artian berarti dari lingkungan. Nah itu tuh berpengaruh tuh keluarga apa? Kan itu ngebentuk diri kita nih. Misal kita orang Padang, membentuk diri kita yang seperti ini. Kita orang Batak, membentuk diri kita yang keras, dengan bahasa yang lugas. Ataupun misal kita orang Sunda, yang gini gitu kan, lemah lembut. Nah, jadi mungkin identitas yang dibuat itu sebenarnya berawal dari semua dari keluarga gitu kan. Ketika udah masuk sosial itu bukan membuat identitas baru, tapi memodifikasi identitas yang lu udah punya dari keluarga. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya sih, karena yang paling dasar tuh dari keluarga. Dari keluarga. Ya itu dimulai dari kita keluarga kita memberikan nama kan. Dimulailah itu identitas kita. Nih sebenarnya identitas lu tuh ini, keluarga lu tuh ini, etnis lu tuh inilah identitas lu. Dan akhirnya itu kan secara internal, dan akhirnya nanti kita berjalan keluar dari rumah, kita memodifikasi ataupun ya apa ya, kayak melengkapi gitu lah apa yang kurang di rumah kita, dan membentuk sebuah pernak-pernik ya. Iya, bukan identitas baru, tetapi ada pelengkap gitu, ada hal-hal yang dibawa gitu. Pemberian bumbu-bumbu baru. Iya, biar dalam berkembang gitu ya. Kalau terus membaur. Iya, kayak misal lu tuh orangnya gini, lu karena lu lahir di orang Batak, misal lu tuh udah lugas begini-begini, makanya perlu ada hal-hal komponen-komponen tambahan supaya lebih keren identitasnya gitu kan. Nah paling tidak itu sih. Jadi lu berangkat dari rumah dengan identitas yang masih ada bolong-bolong lah mungkin dikit ya. Ketika udah masuk kultur tambah sosial, ya, baru lu
mungkin bukan ditambal tapi tambahin pernak-pernik gitu. Yang bolongnya itu estetik gitu. Oh, mantap kan ya. gitu ya. Ini pembahasan kedua tentang part 2 ini tentang identitas juga. Karena identitas ini gua ngakuin ini tema yang paling berat selama podcast ini. Selama podcast ini paling berat ini. Biasanya kita kan cuma nanya pengalaman gitu. Paling abstrak. Abstrak. Karena kita kalau Nanti ntar ini. notifikasi masuk dari komen dia tuh kan si paling mahasiswa, si paling identitas, Siap, si paling mahasiswa ada yang gitu kan? Kan itu kan karena kita sebagai mahasiswa sekarang maka orang mengidentitaskan kita mahasiswa. Iya. Dengan Jadi sifat itu part mahasiswa. 2, nanti kita ketemu di part 3 berikutnya. See you. Thank you.